Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Ronald Yesus Simanjuntak. Nah, kali ini kita sesinya agak sedikit berbeda nih teman-teman. Kita bakal bahas sebuah cerita horor. Nah, di video ini juga udah ada narasumber yang bakal menceritakan kisah horornya. Bisa diperkenalkan dulu mungkin namanya. Oke, saya perkenalkan, nama saya Niko Septian Butar-Butar, kawan setambuknya Ronald, sang punyai akun. Oke. Nah, Niko sendiri kira-kira tadi malam kan aku udah konfirmasi katanya dia mau menceritakan cerita horor buat teman-teman juga nih. Kira-kira cerita horor apa yang mau diceritain sama teman-teman? Ini ada cerita hororku. Ini terserah ya, mau percaya atau enggak ya. Bebas. Karena saya yang mengalami waktu itu ada sekolah saya. Kalau kawan-kawan pernah ke Sibolga atau iyalah Sibolga dan tahu SD dulu, SMA Katolik sekarang. Nah, itu kan dulu namanya itu SDRK. Namanya itu SDRK, dan kebetulan saya RK4. RK4 itu tuh kayak yang di lorong rumah sakit itu yang bentuknya L. Oh ya. Letter L gitu. Jadi sebelum dibangun. Jadi setiap hari Kamis atau setiap hari Jumat gitu kami ke gereja. Di gereja itu sampingnya tuh, samping SMA itu langsung gereja Katoliknya, gereja Katolik. Pas sudah ke gereja, udah siap balik ke sekolah, baru karena gereja belum ditutup, jadi mainlah ke gereja, main ke gereja sama kawan. Baru udah ditutup, baru pas sudah mau ditutup gereja ini, disuruh dong keluar, semua anak-anak keluar. Sama yang punya kunci, dikunci tuh gereja, dikunci gereja. Jadi main di depan gereja lah, dalam depan gereja, main-main gambar, ada yang makan, ada yang main pukul-pukulan, biasa lah anak kelas 4 SD ya kan. Permainan anak SD lah ya. Iya, permainan anak SD gitu lah. Baru pas kami, orangnya masih hidup nih, namanya Kervin, si Ombing namanya. Jadi kami berantem main-main, baru dia dorong saya itu ke dalam gereja dan gerejanya terbuka. Padahal udah ditutup. Padahal tadi udah dikunci. Baru pas sudah masuk saya ke dalam, dia langsung nutup. Langsung ke kunci gerejanya gitu. Ya, langsung ditutupnya. Ditutup kawan gini tutup. Tutupnya. Baru tiba pas mau dibukanya udah nggak bisa terbuka lagi. Bayangkan dong, saya anak kelas 4 SD sendiri dalam gereja yang gelap. Wah, situ aku panik, nangis, teriak-teriak. Tapi kawan yang di luar berusaha mengeluarkan, sampai manggil tukang becak juga orang itu, katanya. Kondisinya itu siang-siang gitu. Kan baru pulang sekolah kan. Berarti jam 12-an lah gitu ya. Iya. Semua di depan orang itu di luar pun panik karena saya di dalam sendirian. Padahal di dalam gereja itu udah kosong. Baru saya teriak-teriak di dalam gereja itu kan, nangis-nangis. Nah, di sini yang saya tegangnya gitu. Tiba-tiba ada orang, tahu nggak, kayak pakai baju suster, bukan, kayak pakai baju pembantu orang luar negeri tuh yang iya tahu. Nah, itu sambil megang mocengnya itu. Baru dia turun dari atas tangga, lantai 2 gereja. Iya, dari atas tangga gereja itu. Dia bilang, "Kamu kenapa?" katanya. Padahal situasi gerejanya ini benar itu kosong. Kunci semua. Udah dikunci semua. Kamu kenapa katanya? Aduh, mak. Tapi saya kan waktu kecil nggak tahu itu siapa. Pokoknya saya minta tolong sama dia, keluarkan saya, aku bilang. Keluarkanlah saya dari sini, aku bilang. Oke, baru tiba-tiba dibukanya pintu itu, terbuka, tapi langsung cepat ditutup. Udah keluar atau belum pas ditutup? Aku udah keluar, siap aku mau bilang terima kasih tuh, langsung tutup keluar. Dan lucunya pas sudah mau buka gak bisa lagi. Jadi saya berpikir orang di dalam itu siapa? Gak masuk akal sih. Masuk akal sih kan? Dia kondisi gerejanya kosong, terus tiba-tiba ada orang turun dari itu. Atau mungkin kalau misalkan kita logikakan ya, aku karena nggak percaya juga dengan yang gitu-gitu. Kalau kita logikakan, mungkin itu yang ngerawat gerejanya. Tapi nggak mungkin yang ngerawat gereja ditinggal di dalam sendiri. Kan sementara yang punya kunci kan udah pulang, nggak mungkin dia dikunci sendiri di luar kan. Yang punya kunci ini rumahnya di luar, bukan tinggal di gereja. Bukan tinggal di karena gereja. biasa kan kalau misalkan
penjaga gereja itu ya udah di dalam itu. Kalau nggak ada rumah atau apalah tempat di belakang ya, itu. Nggak ada. Biasanya kayak gitu dia. Ya, Dan di punya sini akses masuk dan ada pintu. Oke, kalau memang logikamu kayak gitu, tapi ya logika kayak gini, kenapa dia pakai baju kayak gitu? Baju hitam. Nanti kita tampilin gambarnya. Gimana coba? Iya, Siang-siang loh. Kalau situasi yang cuma oke lah dia penjaga gereja biasa, ya udah tampilan biasa baju biasa aja. Ya, kalau ada cewek ya pakai daster atau pakai baju-baju gaun gitu kan. Iya. Kalau nggak pakai kaos celana pendek Iya. atau apalah. Baju-baju Biasa-biasa standar kerja gitu. santai lah kan. Jadi kenapa dia pakai baju kayak gitu? Baju hitam panjang terusan, megang kayak pembantu luar negeri Iya. gitu ya. Terus teman-teman Niko gitu, ada yang kau ceritakan? Iya, Skype itu saya ceritakan langsung pas keluar kan langsung lah, namanya pun emosi, saya pukuli kan saya itu. Kenapa udah dikunci kayak gitu rupa. Baru pas sudah besok saya cerita, ya banyak orang yang nggak percaya, tapi saya ceritakan ke pastor. Oh, ke pastor di gereja itu? Iya, pastor gereja itu saya ceritakan kayak gini, pastor semalam saya dikunci gini-gini. Aku bilang ada gitu. Mungkin pastornya tahu atau mau menyembunyikan atau kayak mana. Jadi dia ngajak saya jadinya minum, dibilangnya ya sudah, itu bukan siapa-siapa, tidak perlu takut katanya. Lagi kalau dia mau niat jahat pun samamu pasti nggak mungkin dibukakan. iya katanya. Mungkin pastornya tahu lah mungkin ceritanya dulu kan. Oh, mungkin ada mungkin story dari gereja itu mungkin. iya. Karena sekolah itu RK itu banyak kali. Pokoknya kalau orang-orang Sibolga yang udah lama di Sibolga ya, udah tahu lah kanker sekolah RK itu. Di mana ada suster yang katanya bunuh diri di situ. Di sekolah itu? Iya, di sekolah itu ada situ bunuh diri karena kan dulu itu juga rumah sakit juga Belanda. Oh, historinya berarti itu Iya. rumah sakit ya? Pokoknya banyak lah kejadian-kejadian situ. Makanya dulu ada waktu kejadian tahun berapa itu abangku waktu SMA itu kesurupan massal di situ. Kesurupan massal. Dan itu banyak kali saksinya sampai sekarang masih banyak yang hidup lah, terutama pertama abang saya pun masih hidup bisa menceritakannya itu. Ada situ kuburan, ada situ kesurupan massal dan semua siswanya disuruh pulang jadi gagal kesurupan. Tapi menarik ya. Terus Nanti kalau kita ada waktu lah kita ke sana. Terus ketika habis diajak minum pastor itu, dia cuma bilang ini nggak usah takut gitu aja. Iya, dia bilang gak usah takut. Seakan-akan mungkin ada yang cerita yang apa kan gitu. Ya. Terus kelanjutan dari cerita itu gimana lagi? Ya pas saya keluar saya ceritakan semua sama orang dan banyak yang nggak percaya memang kan. Tapi ya sudahlah, itulah jadi istri saya sendiri lah. Dan saya juga berterima kasih lah sama dia karena gara-gara dia juga Jadi tenang gitu. bukan dari tenang, jadi saya keluar dari gereja. Kalau nggak ada dia kan saya nggak keluar dari gereja, kayak mana coba? Kalau misalkan aku pribadi pun sering nginap bermalam di gereja, nggak pernah Kak yang namanya kayak gitu. Itu makanya, karena yang herannya di situ kan kita masalah kalau memang dia mau apa gereja kan bisa dia pegang kunci cadangan kan bisa kan, Iya. itu dari logikanya kan. Tapi kan ini kan bajunya kenapa gitu coba? Sementara itu di Sibolga loh, Sibolga tahu lah kan, Iya. Sumatera Yang nggak mungkin ada penampilan mau kayak rombel gitu. seperti itu dia yang saya baik. Paling kalau misalkan orang lokal kayak yang gue bilang tadi, dia mungkin pakai celana pendek Iyalah, dan biasa kaos saya. gitu. Itu Tapi dari ini saya nggak nyeting atau nggak apa, ini memang real. terus dari si Gerejanya masih ada, sekolahnya masih ada, tapi sekolahnya sekarang udah direhab ya, udah jadi SMA aja sekarang di situ. Semua masih ada. Tapi saya lupa nama pastornya ini. nama Karena pastornya. kan langsung ke SD kemarin saya. Nah, terus dari ada nih kau pernah ceritakan sama si penjaga gerejanya ini? Enggak ada saya cerita semua sama pastor ya. Pastor pasti cerita lah sama semuanya kan. Iya. Itu. Tapi kalau pernah nggak dengar cerita-cerita entah siapa gitu yang pernah mengalami entah kejadian yang kurang lebih sama gitu melihat si cewek itu? Oh, kejadian nengok cewek itu
Atau Nggak cuma ada Niko sih. sendiri gitu, atau kejadian yang lain lah gitu. Kejadian yang lain Yang banyak. mungkin bisa kita korelasin gitu ke si cewek ini gitu. Kalau tentang masalah cewek berpenampilan baju itu nggak ada sih, cuma banyaknya kejadian di sekolah kami dulu waktu SD itu ada di ruang kamar mandi tuh, di mana ada suara yang menangis, tiba-tiba pintu tertutup, di mana kalau kita melangkah, kalau itu kan lebar tuh sekolah itu dulu SD itu, jadi kantinnya agak dekat kamar mandi tuh. Kalau kita jalan sendiri tuh kadang-kadang mau ada dua suara pada kita sendiri, kayak dua langkah kaki loh. Ah. Tak, tak, tak. Oh berarti di saut-sautin Iya. gitu ya? Padahal kita sendiri jalan, kadang situ lah banyak yang takutan kalau mau ke kamar mandi. Kamar mandi pun serem banget, aduh serem kali pokoknya. Itulah dulu, tapi sekarang sudah berubah sih karena udah dibangun itu. Padahal zaman saya SD dulu itu serem kali. Dari bentuk bangunan fisik nih, ngelihat dari luar aja udah serem gitu ya? Ih serem, karena masih pakai genteng. Oh masih pakai genteng yang disusun-susun Iya, gitu pakai ya? genteng. Baru memang asli kayak lorong rumah sakit bentuknya L. Terus gelap, dia panjang gitu ya? Iya. Bayangkan lah situ, aduh. Pokoknya serem lah, pokoknya serem. SD. Gokil sih itu. Banyak sih kejadian-kejadiannya. SMP kami pernah kesurupan gara-gara ada kawan kami cewek buang pembalut di sumur. Di sumur di sekolah itu? Iya, padahal di sumur sekolah ini katanya ada penghuni. Jadi kesurupan kawan kami, dan si hantu itu nyuruh supaya Ngambil ngambil sumur yang dalam itu? ngambil pembalut yang di dalam sumur itu. Dan ya mau nggak mau ya harus diambil. Gimana caranya? Ya turun pakai tangga. Jadi diambil itu, jadi pembalut wanitanya itu tuh udah berlumut gitu. Ini yang buat rupanya kesurupan. Aduh. Lagian karena di sebelum gitu kayak mana masih percaya orang kayak Percaya gitu. akan hal-hal yang kayak gitu ya? Banyak istilah-istilah di sana karena pemikiran masih apalah, namanya masih lokal, belum terlalu banyak apa. Belum terlalu ini ya, budaya kota itu belum terlalu masuk lah gitu Iya. ya. Menarik sih itu kejadian-kejadiannya, dari apa yang kesurupan, yang suster itu yang aku masih nggak masuk akal. Makanya kalau saya ceritakan tapi masih banyak orang nggak percaya, tapi memang itu yang saya katakan. Jadi kalau Ronald kayak mana? Ada Kalau yang pernah dirasakan? kalau aku pribadi, aku pernah punya